akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Shalom, kekasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program ibadah live streaming dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebelum kita diberkati, kita akan tunduk kepala. Kami datang kembali kepadamu Bapa untuk mendapatkan satu pewahyuan dan urapan yang khusus dari Tuhan, agar kami boleh diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba, urapi kami semua yang mendengar, agar pelayanan live streaming ini boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kekasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pada kesempatan pada saat ini, saya akan mengambil suatu tema yang saya sudah persiapkan, yaitu dapat dipercaya. Saya akan ambil firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang keempat, ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara yang Tuhan kasihi, ayat ini jangan kita anggap enteng. Kenapa? Karena kalau saya boleh kasih pendapat, ayat ini memberikan suatu mandat kepada kita di bahu kita. Kita diberi tugas oleh Allah untuk memegang rahasia Allah yang akan dicurahkan kepada kita, anak-anaknya yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, hanya kitalah orang-orang yang bisa dipercaya, yang dapat menerima mandat atau rahasia Allah yang akan diberikan kepada kita. Rahasia apa kira-kira yang Allah akan berikan kepada kita? Besar, rahasia yang tidak ada taranya, yang Allah akan wujudkan kepada kita. Dan saat inilah saatnya dunia menanti rahasia Allah dibukakan untuk seluruh penghuni bumi ini, terutama makhluk hidup, yaitu manusia. Saudara, terkadang kita berpikir bahwa kita terlalu berat untuk menerima mandat ini, saudara. Biasanya orang yang diberi rahasia Allah adalah orang-orang yang hanya notabene itu dalam koridor kehidupan yang benar. Nah, inilah sebabnya kenapa manusia terlalu berat untuk menerima rahasia Allah. Terkadang banyak manusia berpikir bahwa saya ini hidup belum sempurna. Kita hidup masih banyak kesalahan. Kita hidup masih banyak suatu perdebatan, pertentangan, dan yang membuat kita tidak bisa menerima rahasia Allah.
kita hidup masih dalam kesalahan besar dibandingkan kita dekat dengan Allah. Satu contoh, manusia pagi-pagi saja terkadang kita sudah berteriak, mana kopinya? Saya sudah bangun kok kopi belum disediakan. Atau berteriak kepada pembantu atau bibinya, Bi, mana kopi kok belum ada di meja? Mana snacknya? Mana kue-kuenya, cemilannya? Saudara. Nah, belum tersedia mereka sudah gebrak meja. Ayo cepat, cepat. Sudah emosi. Saudara. Nah, bagaimana dia bisa menerima rahasia Allah? Sedangkan rahasia Allah itu harus mempunyai hati karakter hidup kudus, benar di hadapan Tuhan. Baru Allah bisa menuangkan rahasia itu kepada seseorang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, terkadang kita berteriak-teriak kepada istri kita. Ya, karena kita kadangkala merasa bahwa saya laki-laki, saya berhak memerintahkan istri saya. Emangnya istri kita ini pembantu, saudara? Dia penolong, bukan pembantu. Dia akan menolong segala kekurangan kita. Oleh karena itu, saudara, terkadang kita merasa bahwa kita ini tuan. Jadi seolah-olah semua gampang diperintah. Terkadang kita juga berpikir, saudara, pagi-pagi hari kita sudah ribut dengan anak-anak kita gara-gara kita berebut kamar mandi. Satu orang sudah mandi, nunggu-nunggu, terburu-buru kita akan pergi dan sebagainya. Kita gebrak-gebrak pintu kamar mandi, suruh cepat anak-anak kita mandi, tidak boleh lama-lama di kamar mandi. Itu pun sudah mengalami dilema di dalam kehidupan keluarga, saudara. Nah, bagaimana Allah akan memberikan rahasia itu, rahasia kebenaran yang seharusnya diterima dengan hati yang bergembira. Oleh sebab itu, saudara, saya merasa bahwa mandat ini cukup berat diberikan kepada orang-orang yang mempunyai notabene kebenaran di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan saya percaya bahwa hanya orang-orang yang benar, orang-orang yang benar di dalam Kristus yang mampu menerima mandat ini akan dicurahkan. Dan kita akan mentransfer kepada banyak orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita, khalayak ramai. Dan itulah Allah mempercayai saudara untuk menjadi orang yang dapat dipercaya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena semua orang mata akan melihat bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini adalah suratan-suratan firman Tuhan yang terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan semua mata akan menyaksikan kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah dikenal di dalam lingkungannya. Saudara, seharusnya lingkungan di perumahan atau di rumah kita sudah mengenal bahwa siapa saudara itu. Saudara anak Tuhan, dan orang itu sudah mengamati, dan orang itu sudah melihat dengan pendekatan yang baik-baik. Biasanya orang yang di dalam Tuhan dan dalam koridor yang baik, itu biasanya kehidupan rumah tangganya itu menjadi baik. Kehidupan semuanya menjadi lancar, dan orang akan melihat bahwa orang itu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang berbeda di dalam kehidupan keluarga, dan lingkungan akan melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, yang dapat dipercaya. Saudara yang Tuhan kasih, kenapa? Biasanya orang melihat bahwa kalau kita anak Tuhan, itu hidup selalu benar. Hidup kita benar. Tidak ada kebohongan di dalam mulut kita. Tidak ada tipu daya. Tidak ada suatu macam-macam. Dan di dalam apapun kita selalu hidup dikenal banyak orang itu pasti benar. Penuh dengan kelembutan. Tidak ada urat leher yang keluar. Yang akan membuat orang ribut. Biasanya anak-anak Tuhan ini penuh dengan mengalah. Mengalah bukan berarti kalah,
tetapi penuh dengan kebijaksanaan. Dia lebih baik meredam situasi yang bisa meledak daripada meledak. Dia meredam, penuh dengan kelemah lembutan. Saudara, apakah kita punya itu di dalam kehidupan kita? Saudara, penguasaan diri itu pun orang tahu bahwa kita ini penuh dengan penguasaan diri yang prima. Di dalam situasi apapun, seorang melihat kita sebagai keluarga Kristus itu adalah anak-anak yang dapat dipercaya. Sehingga apa akibatnya? Ada banyak orang di luar sana akan berlari berduyun-duyun, akan mengejar dan mencari kita dan ingin mendapatkan suatu wejangan ataupun advice ataupun pendapat ataupun ide yang kita miliki, yang orang melihat kita berhasil di dalam keluarga dan sebagainya. Dia ingin menimba ilmu kepada kita. Dia berlari dan mendekat kepada siapa? Bukan kepada orang di luar sana, tetapi kepada anak-anak Tuhan yang hidupnya dapat dipercaya. Amin, saudara. Ini yang seharusnya termeterai dalam kehidupan kita, saudara. Yang kita miliki, kita harus deklarasikan supaya orang di luar sana melihat kita karena keberhasilan kita. Keberhasilan apa? Ada banyak orang akan bertanya, aduh Bapak rumah tangganya aman, tentram, baik. Apa sih rahasianya, saudara? Mereka akan bertanya. Ya saudara, bukan seperti orang yang memamerkan rumah tangganya di dalam situasi sebetulnya rumah tangganya kacau karena dia sudah melampaui pernikahan perak 25 tahun. Bukan itu standarnya, saudara. Saya pernah melayani perkawinan perak, saudara. Seorang dan ibu berkata, Pak Pendeta, sebetulnya saya ini malu merayakan perkawinan perak. Saya kaget, loh, ibu bagus ini, Bu. Sudah 25 tahun ibu melampaui perkawinan. Kenapa, Bu? Ya, selama 25 tahun saya ini ribut terus, Pak. Berantem sama suami saya. Kerap kali cekcok. Bahkan pada waktu perkawinan kami di bawah usia 10 tahun, antara 8-5 tahun, itu hampir cerai saya, Pak. Kenapa, Bu? Ya, karena ketidakcocokan. Kenapa kok sampai saat ini sampai bisa 25 tahun? Saya pertahankan baik-baik, Pak. Malu sama saudara. Nah, saudara, terbukti bukan itunya, bukan 25 tahunnya yang menjadi sanjungan, tetapi mata orang mengamat-ngamati. Orang lain melihat bahwa orang ini keluarganya baik, benar-benar baik karena ada Kristus di dalamnya. Makanya ada banyak orang akan berlari dan akan menimba ilmu kepada saudara dan saya yang dapat dipercaya di dalam kehidupan keluarga sebagai teladan di mana Kristus hadir. Saudara yang Tuhan kasih, ada banyak orang yang melihat anak-anak mereka kacau balau, narkoba, morfinis, keluyuran malam, geng motor dan sebagainya, pergaulan bebas, seks dan sebagainya, hamil sebelum pernikahan. Tetapi anak Tuhan ini, anak-anaknya baik, melayani Tuhan, bahkan menjadi teladan. Dan kenapa dia bisa begitu? Nah, orang akan berlari menuju kepada kita, saudara. Kepada kita yang bagaimana? Yang dapat dipercaya di dalam rahasia Allah yang sudah diberikan kepada kita, supaya orang melihat, ini loh rahasianya, bahwa Kristus itu adalah jawabannya. Bukan kita, saya punya rahasia, jangan bilang-bilang ya kepada orang lain. Oh, bukan. Kalau kita punya rahasia Kristus, justru Kristus tidak mau ditutup-tutupin. Rahasia itu harus dibuka supaya mata orang, telinga orang mendengar bahwa Kristus itu baik. Amin.
Saudara yang Tuhan kasihi, inilah yang harus kita perjuangkan. Orang di luar sana menganggap bahwa kita ini narasumber. Ya, orang akan berlari dan akan mendekat kepada kita, dan dia akan bertanya mengenai keberhasilan kita di dalam kehidupan keluarga. Keberhasilan kita mungkin di dalam bisnis kita. Kenapa Bapak bisa berhasil dalam bisnis? Kenapa Bapak bisa berhasil dalam membimbing anak-anak? Saudara yang Tuhan kasih, mereka akan berlari. Kenapa? Saudara yang Tuhan kasihi, kenapa kita ini menjadi narasumber atau kiblat daripada mereka-mereka yang di luar sana akan mencari kita? Ya. Setiap hari dipenuhi dengan firman Tuhan. No Bible, no breakfast. Saudara, setiap hari dipenuhi dengan firman Tuhan. Setiap hari saudara merenungkan firman Tuhan, pagi, siang, dan malam. Saudara, setiap minggu dengar firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, baik itu melalui pendeta, gembala, dan sebagainya. Setiap minggu saudara dipenuhi rahasia-rahasia firman Tuhan, dibukakan rahasia firman Tuhan, dan menjadi meterai di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara tidak heran, saudara dipenuhi dengan kebenaran Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan itu menjadi rahasia untuk kita bagikan kepada banyak orang, dan kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. The secret thing of God, saudara. Allah memenuhi setiap saat, setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan, saudara dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tidak heran kalau saudara menjadi narasumber untuk semua orang mencari dan ingin menimba ilmu di dalam kehidupan kita. Katakan sumbernya, name as Jesus Christ. Yesus adalah segala-galanya. Dia yang menjadikan keluarga kami berhasil. Dia yang menjadikan anak-anak kami berhasil. Dia yang menjadikan usahaku berhasil. Hanya Yesus. Dan saudara dan saya dapat dipercaya. Saudara yang Tuhan kasih, orang-orang di luar seharusnya memandang kita ini sebagai orang-orang yang dapat dipercaya, yang mengemban rahasia Allah, the secret thing of God. Dan Allah akan memakai kita. Setiap orang yang dapat dipercaya, yang menonjolkan kehidupannya bukan keakuannya, tetapi adalah Allah. Dan itulah orang-orang akan bernaung di dalam kehidupan kita, dan akan merapat dan percaya. Hanya orang-orang yang di dalam Kristus yang bisa dipercaya untuk mengemban misi Allah, the secret thing of God. Contoh di dalam Alkitab, saudara, 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 16. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Seorang raja Yehuda yang bernama Yehu, saudara. Kehidupannya dibuka. Coba lihat aku. Betapa giatnya aku di dalam Tuhan. Seorang raja seharusnya dia berkata bahwa kepada bangsanya, coba lihat aku memimpin bangsa Yehuda ini berhasil karena aku pandai. Aku berhasil karena aku pintar berperang, pintar berkelit dan sebagainya, pintar strategi dan sebagainya. Ada banyak orang yang menonjolkan adalah kepintarannya. Coba kita berkaca kepada kehidupan kita, bahwa kita sebenarnya dipercaya Allah untuk memberitakan rahasia Allah, tetapi yang diberitakan adalah keakuannya. Coba lihat papi punya mobil, punya rumah mewah, punya segalanya karena papi peras otak, banting tulang, kerja keras, saudara. Sehingga anak-anak kita akan menteladanin seperti itu. Pernahkah kita berkata kepada anak-anak, kepada orang lain, saya boleh berhasil, papi boleh berhasil, karena papi giat di dalam Tuhan. Saudara, sedikit sekali orang yang mampu berkata-kata seperti Yehu. Coba lihat aku, betapa giatnya aku di dalam Tuhan.
orang yang punya komitmen, orang yang mampu menerima rahasia Allah. Kehidupannya diberkati Allah. Yehu diberkati Allah. Segala sesuatu diberkati. Segala pimpinan bangsanya diberkati. Dan semua musuh-musuhnya dikalahkan. Kenapa? Bukan kemampuan Yehu. Tetapi Yehu, dia menonjolkan Kristus. Dan dia berani bayar harga untuk orang menyaksikan. Coba lihat giatku di dalam Tuhan. Ayo kita belajar seperti Yehu agar kita boleh diberkati. Agar kita boleh dipercaya oleh Tuhan. Boleh dipercaya oleh sesama manusia. Dan semua orang kalau kita mampu dipercaya, dia akan berbondong-bondong. Dan siapa sih yang membuat kamu bisa seperti itu? Hanya nama Yesus. Nama di atas segala-galanya yang mampu menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Aku hari ini percaya, aku mau ikut Yesus karena Yesus menjadikan orang itu baik, saya pun akan baik. Saya diberkati, orang itu diberkati, orang lain diberkati. Dan kesempatan saat ini, mari jadilah anak-anak Tuhan yang mampu dipercaya oleh setiap orang, apalagi kepada Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang terbesar hari ini, besok, bahkan yang akan datang. Jadilah anak-anak Tuhan yang kompeten, dapat dipercaya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada kesempatan malam hari ini. Tuhan memberkati dan Tuhan memeteraikan sehingga firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing dan boleh berbuah dan buahnya itu lebat. Terima kasih Roh Kudus, beracaralah terus kepada kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati kita semua.